dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Az-Zabidi dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin. Itu mengatakan boleh kita mendengarkan lagu-lagu, boleh. Bahkan banyak, kata beliau, orang-orang dulu mendengarkan musik itu dia semakin asik, semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal jangan yang jenis barang haram-haram. Paham? Mendengarkan musik, umpama musik itu tidak bercampur baur dengan perempuan, musik itu tidak ada joget-joget dan sebagainya. Nah, yang seperti itu, atau tidak ada suara perempuan, nah yang seperti itu boleh didengar, bahkan bisa membuat kita rindu kepada Allah. Menurut Syekh Abu Talib Al-Makki itu hukumnya boleh. Makanya kita tidak heran para habaib, marawis, ya kan? Para ulama-ulama soleh ada marawis, ada segala macam. Bagi mereka dengan adanya marawis itu semakin rindu memuji Nabi, semakin senang, makin cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu ini banyak dipegang oleh para ulama salafus soleh. Usahakan kita harus sering mendengar kajian-kajian agama. Kajian-kajian agama yang sifatnya tidak menyalahkan orang lain. Kadang-kadang kan ada pengajiannya seperti kayaknya pengen dia yang paling benar, dia yang paling betul, dia yang paling benar, sehingga orang-orang lain semuanya salah. Sehingga mengkritik itu, mengkritik ini tidak dibenarkan dalam Islam. Maka dia, oleh karena itulah sebagaimana nasihat ulama-ulama kita sekarang, kalau ingin kita selamat, berpeganglah kepada para habaib yang mereka selalu mengajar kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpeganglah kepada mereka. Karena kita sekarang sudah lihat banyak ulama-ulama, bahkan diantara mereka mencela para habaib, bahkan mereka menghina para habaib, bahkan mereka menghina orang-orang soleh terdahulu, memfitnah ulama-ulama terdahulu. Kajian-kajian seperti itu bukan membuat kita dekat dengan Allah, bukan membuat kita semakin rindu dengan Allah, tapi membuat kita jauh dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukru ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, yang kita hormati dan kita cintai para habaib keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita hormati dan kita cintai para asatizah, para alim ulama, hadirin wal hadirah, para muhibbin rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini menjelaskan tentang menjaga telinga, halaman 126. Kedua, menjaga telinga. Hendaklah engkau jaga telingamu daripada mendengar perkataan bid'ah. Apa perkara bid'ah? Atau seumpamanya, atau perkataan yang jahat, atau perkataan yang sia-sia, atau menyebut-nyebut kejahatan orang lain. Al-Imam Ghazali menjelaskan kepada kita agar kita bisa menggunakan telinga kita. Jangan sampai karena maksiat telinga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azab bagi kita di dalam kubur dan di akhirat. Maka itulah beliau mengatakan bahwa kita mesti menjaga telinga kita dari perkara-perkara bid'ah. Bid'ah yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang membawa kepada yang haram. Contohnya kita mendengar alat-alat musik yang diharamkan dalam
agama. Mendengar nyanyian-nyanyian yang diharamkan di dalam agama, itu kita tidak boleh. Mengenai tentang mendengar alat musik, Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan ada 4 pendapat dari kalangan ulama. Menurut orang-orang yang bermazhab Imam Abu Hanifah, bahwa mendengarkan musik itu hukumnya haram. Tidak boleh. Menurut pendapat Imam Maliki, mendengar musik itu hukumnya makruh. Dilarang juga, ini makruh sudah mendekati haram. Menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa mendengar alat musik atau mendengar nyanyian itu hukumnya makruh dan tidak diterima kalau dia menjadi saksi. Artinya tidak sah kalau dia menjadi saksi nikah. Menurut Syekh Abu Talib Al-Makki, nah ini juga jumhur para ulama salaf, beliau condong juga kepada para sahabat, diantaranya Sayyidina Umar bin Khattab, dan banyak lagi sahabat yang lain. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Az-Zabidi dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin, itu mengatakan boleh kita mendengarkan lagu-lagu, boleh. Bahkan banyak, kata beliau, orang-orang dulu mendengarkan musik itu dia semakin asik, semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal jangan yang jenis barang haram-haram. Paham? Mendengarkan musik, umpama musik itu tidak bercampur baur dengan perempuan, musik itu tidak ada joget-joget dan sebagainya. Nah, yang seperti itu, atau tidak ada suara perempuan, nah yang seperti itu boleh didengar, bahkan bisa membuat kita rindu kepada Allah. Menurut Syekh Abu Talib Al-Makki itu hukumnya boleh. Makanya kita tidak heran para habaib, marawis, ya kan? Para ulama-ulama soleh ada marawis, ada semacam. Bagi mereka dengan adanya marawis itu semakin rindu memuji Nabi, semakin senang, makin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu ini banyak dipegang oleh para ulama salafus soleh. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, dan kita juga haram mendengar perkataan-perkataan yang jahat seperti ghibah, menghasut orang, memfitnah orang, dan lain-lain sebagainya. Itu haram. Sebenarnya telingamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk engkau mendengar Al-Quranul Karim, atau mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hikmah nasihat-nasihat para ulama. Maka gunakanlah telingamu untuk mendengarkan ilmu pengetahuan, hingga dengan ilmu itu engkau dapat mencapai kerajaan yang kekal dan kenikmatan yang abadi di dalam surga nanti. Artinya apa? Usahakan kita harus sering mendengar kajian-kajian agama. Kajian-kajian agama yang sifatnya tidak menyalahkan orang lain. Kadang-kadang kan ada pengajiannya seperti kayaknya pengen dia yang paling benar, dia yang paling betul, dia yang paling benar, sehingga orang-orang lain semuanya salah. Sehingga mengkritik itu, mengkritik ini tidak dibenarkan dalam Islam. Maka dia, oleh karena itulah, sebagaimana nasihat ulama-ulama kita sekarang, kalau ingin kita selamat, berpeganglah kepada para habaib yang mereka selalu mengajar kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpeganglah kepada mereka. Karena kita sekarang sudah lihat banyak ulama-ulama, bahkan di antara mereka mencela para habaib, bahkan mereka menghina para habaib, bahkan mereka
menghina orang-orang soleh terdahulu, memfitnah ulama-ulama terdahulu. Kajian-kajian seperti itu bukan membuat kita dekat dengan Allah, bukan membuat kita semakin rindu dengan Allah, tapi membuat kita jauh dengan Allah. Nah, mendengar ilmu atau kajian-kajian seperti itu juga dilarang dalam agama. Kenapa? Bisa membuat hati kita keras, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila engkau menyalahgunakan nikmat pendengaranmu seperti engkau mendengarkan maksiat, maka bermakna engkau telah mengkhianati terhadap dirimu sendiri. Artinya kita gunakan telinga kita mendengar sesuatu yang diharamkan Allah, berarti kita khianat. Kita telah khianat dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan engkau menyalahgunakan suatu alat yang sepatutnya engkau gunakan untuk mencari keuntungan pada hari kiamat. Tujuannya kita mendengar tadi, telinga ini harapan kita nanti di akhirat telinga menjadi saksi atas perbuatan baik kita, bukan justru telinga menjadi hujah bagi kita sehingga dengan sebab telinga kita terseret ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka inilah yang dinamakan rugi yang sebenarnya. Dan janganlah engkau berkata bahwa dosa memperkatakan orang itu hanya tertentu bagi orang yang berkata saja, tetapi dosa itu juga akan terkena kepada orang yang mendengarkan perkataan itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul mughtabin. Sesungguhnya orang-orang yang mendengar seseorang yang mengupat orang lain adalah bersekutu dalam dosa dengan orang yang berkata itu. Apa makna di sini? Apabila ada orang menceritakan aib orang lain, apabila ada orang mencaci maki orang lain, kita lebih baik menghindar, lebih baik kita menjauhi. Kita buat bil alasannya, minta maaf kone anak ke rumah lu ada gawin. Jangan diri malah asik denger nyambung mulai masa macam ya masa tanya. Jadi kita kadang-kadang akhirnya apa? Kita termasuk orang yang melakukan perbuatan maksiat tersebut. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Kita mendengar ucapan-ucapan kotor, kita mendengar orang yang menggibah, kita mendengar orang yang menghasut, kita mendengar orang yang mencelaka orang lain atau memfitnah orang lain, berarti kita juga termasuk dalam golongan tersebut. Maka lebih baik kita bikin alasan. Dulu ada seorang ulama besar di Kemuji, seorang kiai namanya Guru Umar, disebut orang Guru Umar, luar biasa alimnya. Beliau itu ketika misalnya datang orang ke rumahnya, ngobrol, nah orang entah gimana sudah mulai menggibah, mulai cerita, guru si pulan macam-macam, minta maaf kone badan dek ngantah, kone nak istirahat dulu, nyadek kawah. Kenapa? Dia sadar mendengar orang yang menggibah sama hukumnya dengan gibah juga. Oleh karena itu mulai sekarang kita jaga pendengaran kita, jangan sampai sebab pendengaran kita dimasukkan Allah ke dalam neraka. Dan dia juga dikira salah satu seorang dari dua orang yang mengupat, arti dia termasuk golongan tersebut. Nah, wallahu alam, ketiga menjaga lidah. Wallahu alam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Faya أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله